Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kami tentang kepribadian manusia dalam perspektif Islam. Dalam materi ini terdapat 2 poin penting. Yang pertama yaitu makna kepribadian dan tipe-tipe kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna kepribadian. Makna kepribadian manusia dalam perspektif Islam yaitu kepribadian menurut psikologi Islami adalah integrasi sistem kalbu, akal dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Ketiga komponen nafsani ini berintegrasi untuk mewujudkan suatu tingkah laku. Kalbu memiliki kecenderungan naturuh, nafs atau daya syahwat dan godab, memiliki kecenderungan natur jasad, sedangkan akal memiliki kecenderungan antara ruh dan jasad. Kepribadian sesungguhnya merupakan produk dari integrasi di antara ketiga komponen tersebut. Hanya saja ada salah satu yang lebih mendominasi dari komponen yang lain. Dalam integrasi itu, kalbu memiliki posisi dominan dalam mengendalikan suatu kepribadian. Akal prinsip kerjanya mengejar hal-hal yang realistik dan rasionalistik. Oleh sebab itu, maka tugas utama akal adalah mengikat dan menahan hawa nafsu. Apabila tugas utama ini terlaksana, maka akan mampu untuk mengaktualisasikan sifat bawaan tertingginya. Namun, jika tidak, maka akan dimanfaatkan oleh nafsu. Sementara nafsu prinsip kerjanya hanya mengejar kenikmatan duniawi dan ingin menggambarkan nafsu-nafsu impulsifnya. Apabila sistem kendali kalbu dan akal melemah, maka nafsu akan mengaktualkan sifat bawaannya. Tetapi apabila sistem kendali kalbu akan berfungsi, maka daya nafsu akan melemah. Kemudian ada 3 kepribadian manusia, yaitu kepribadian ammarah adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh dorongan-dorongan bawah sadar manusia. Barang siapa yang berkepribadian ini, maka sesungguhnya tidak lagi memiliki identitas manusia, sebab sifat-sifat humanitasnya telah hilang. Manusia yang berkepribadian ammarah tidak saja dapat merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak diri orang lain. Keberadaannya ditentukan oleh 2 daya, yaitu syahwat yang selalu menginginkan birahi, kesukaan diri, ingin tahu dan campur tangan urusan orang lain, dan sebagainya. Daya goda yang selalu menginginkan tamak, serakah, mencekal, berkelahi, ingin menguasai orang, keras kepala, sombong, angkuh, dan sebagainya. Jadi, orientasi kepribadian ammarah adalah mengikuti sifat binatang. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian lawamah atau nafsul lawamah. Kepribadian lawamah adalah kepribadian yang telah memperoleh cahaya kalbu. Lalu ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangan antara 2 hal. Dalam upaya yaitu kadang-kadang tumbuh perbuatan yang buruk yang disebut oleh watak gelapnya. Namun, kemudian dia ingatkan oleh nurilahi, sehingga ia mencela perbuatannya dan selanjutnya ia bertaubat dan beristighfar. Hal ini dapat dipahami bahwa kepribadian lawamah berada dalam kebimbangan antara kepribadian ammarah dan kepribadian mutmainnah. Kepribadian lawamah merupakan kepribadian yang didominasi oleh akal sebagai komponen yang memiliki sifat insaniah. Akal memiliki prinsip kerja rasionalistik dan realistik yang membawa manusia pada tingkat kesadaran. Kemudian yang terakhir yaitu kepribadian mutmainnah atau nafsul mutmainnah. Kepribadian mutmainnah adalah kepribadian yang telah diberi kesempurnaan nur kalbu, sehingga dapat menimbulkan sifat-sifat yang baik. Kepribadian ini selalu berorientasi pada komponen kalbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan segala kotoran, sehingga dirinya menjadi tenang. Kepribadian mutmainnah berdasarkan sumber dari kalbu manusia, sebab hanya kalbu yang mampu merasakan tuma'ninah. Dalam Quran Surat Al-Ra'd, surat ke-13, ayat 28. Sebagai komponen yang bernatur ilahi,
kolbu secara cenderung pada ketenangan dalam beribadah, mencintai, bertaubat, bertawakal, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi kepribadian itu teontrensis dalam Quran surat Al-Naziat surat ke-79 ayat 40 sampai 41. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk poin yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Melani. Bismillah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang menjelaskan materi, yaitu tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis berarti energi, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun, dan suka memotivasi orang lain. Para sanguinis memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, dan pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka. Anak-anak dengan tipe sanguinis juga biasanya akan memulai pembicaraan bersifat optimis dan dapat dengan mudah berteman dengan siapapun. Namun mereka biasanya memiliki pola yang tidak teratur dalam menjalankan aktivitas emosionalnya dan sangat sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Kemudian koleris adalah memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Kemudian anak berkepribadian koleris cenderung mencari kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas kemampuan dirinya. Kemudian yang ketiga, melankolis adalah tipe kepribadian yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Sikap perfeksionisnya membuat sang anak mampu menyelesaikan tugas secara sistematis dan tepat waktu. Namun tak jarang hal tersebut juga membuat mereka menjadi pesimis, kritis, dan sering kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, Pragmatis adalah anak dengan kepribadian ini biasanya memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam, tidak mudah bergaul, walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat orang banyak dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Itulah tadi materi dari kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.